Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, akhirnya Itali juara Eropa. Ini adalah umur 19 tahun. Selamat, akhirnya musim kemarin 3 wakil Itali tidak ada yang bisa memenangkan. Tapi akhirnya umur 19 tahun mewakili Eropa. Nah, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob pasti kaget. Kenapa gitu loh? Karena kita mendapatkan berita yang boom. Apa itu sahabat Bob? Pemain yang paling dibenci Kovacic, fans Inter. Siapa dia? Dan kenapa Opa Marotta Ausilio membawa dia ke Inter? Ini adalah Juan Cuadrado yang selalu berantem dengan Perisic, dengan pemain-pemain Inter. Tapi manajemen membawa dia ke Inter. Dan tadi malam sudah deal, Cuadrado akan digaji 2,5 juta dan dikontrak 1 tahun. Bebas transfer ya sahabat Bob. Jadi di Juventus dia tidak perpanjang kontrak dan dia menolak Arab Saudi, tapi akhirnya dia ke Inter. Kalau menurut gua sahabat Bob, nggak tahu sahabat Bob silakan komen mungkin yang perasaannya seperti apa. Kalau gua ya yang namanya kita sebagai fans layar kaca, apa yang diambil sama manajemen pasti yang terbaik. Gua juga sebenarnya suka dengan pemain ini, cuman memang provokator terhadap pemain-pemain Inter, dan memang kalau kita berbicara skill, ini orang bagus, pengalaman dia kita butuh, apalagi smartnya manajemen. Kenapa? Daripada membeli Belanova 11 juta ya plus pinjamannya kemarin, lebih baik mengambil yang free transfer, gaji cuma 2,5 juta. Why not gitu loh. Ini loh kalau kita berpikir bisnis, berpikir Inter lagi mengurangi beban-beban gaji, ini adalah transfer terbaik menurut gua ya. Salah satu yang terbaik lah. Jadi bisa membawa Cuadrado, jadi ini bisa menjadi pelapisnya Dumfries dan Inter makin berwarna nantinya ya. Semoga Cuadrado juga bisa membuktikan kualitas dia di Inter dan bisa membantu Inter mendapatkan trofi musim ini, sahabat Bob. Benvenuto Cuadrado ya, walaupun ya kita tahulah kontroversinya seperti apa. Nah, kita bicara Lukaku sudah tidak ada lagi di kamus Inter dan Inter sekarang fokus kepada Balogun. Balogun sudah menyatakan oke masuk ke Inter. Arsenal tetap mematok harga 40 juta. Sekarang Inter lagi bernegosiasi dengan Arsenal, pengen meminta harganya di bawah 30 juta, di bawah 40 juta. Walaupun Inter mendapatkan uang, tapi Inter juga pasti pengen berhemat ya. Ini pemain bagus, pemain muda, dan Inzaghi dan manajemen memang sudah lama memantau si Balogun ini. Kalau gue berharap ya Balogun masuk, ini makin kuat Inter. Semoga aja sahabat Bob, kita doakan semoga manajemen bisa memberikan yang terbaik lagi buat Inzaghi skuadnya untuk musim ini ya. Nah, Grazie Andre Onana. Akhirnya Andre Onana lepas ke MU dengan kesepakatan 50+4. Mungkin hari ini atau besok akan kelar untuk tes medis dia di MU. Dia akan terbang ke MU dan udah jelas dia tidak akan berlatih lagi dengan Inter. Nah, ini orang luar biasa. Hanya 1 tahun dan dia mendapatkan 2 piala. Dan ini cintanya ke Inter luar biasa. Ini bukan hanya omongan gitu ya. Dia bilang gitu loh, apapun yang diinginkan Inter dia hanya tinggal mengikut. Kalau dia Inter ingin dia bertahan, dia akan bertahan. Kalau Inter ingin menjual, dia akan ikutin semua. Dan terbukti dia sudah sepakat dengan MU, perjanjian pribadinya 6-7 juta gajinya, dan kontraknya juga sampai 5 tahun dan bahkan tambah opsi 1 tahun. Ini kita kehilangan banget, tapi ya sudah move on. Bagaimanapun dia membekas di kita ya. Onana ini luar biasa.
Semoga yang terbaik juga buat Onana ya, kita tinggal tunggu aja resminya. Tapi ini sudah deal, tidak ada lagi akan goyang sana goyang sini, dramanya udah selesai dan semoga sukses buat Onana. Nah, keuntungan kita dengan akhirnya Lukaku bertingkah itu menguntungkan buat Inter. Kenapa gitu loh? Dia mempunyai gaji kotor 11 juta dan plus pinjaman kemarin 8 juta, 19 juta. Artinya Inter tidak perlu lagi mengeluarkan uang segitu dengan beban gaji dia yang besar walaupun udah kemarin dipotong gaji. Tapi ini adalah sesuatu yang positif. Kita ambil positifnya sahabat Bob. Lukaku kita sudah lupakan, kita tidak perlu membahas dia lagi. Tapi ini positifnya, Inter bisa mengirit gaji dan bisa mendapatkan pemain yang lebih murah dan bergaji lebih rendah. Jadi kasnya Inter juga makin seimbang dan ini harapan Inter pasti itu. Jadi 1 musim 2 musim ke depan Inter juga akan stabil secara finansial dan Inter juga akan jauh lebih baik dan bisa menguasai Eropa sahabat Bob. Ini sedikit dari si Mkhitaryan. Rahasia saya adalah satu rekan tim saya selalu memberikan segalanya untuk menulis sejarah klub ini. Kita tahu kita ambil dia dari Roma udah setahun di Inter dan kita berharap dia bisa memberikan kontribusi. Ternyata dia sangat berfungsi dan dia sangat berkontribusi dengan Inter. Ini pemain yang menurut gua selalu gua bilang adalah senjata rahasianya Inzaghi dan kita berharap di musim kedua dia di Inter dia bisa mendapatkan piala kembali dan memberikan kontribusi dan juga bisa membantu Pratesi, Aslani, pemain-pemain muda. Ini kita butuh. Saya sangat senang bisa memulai musim kedua saya di Inter. Saya siap, sekarang saya menunggu rekan tim saya yang lain sehingga kita bisa semua kembali ke lapangan bersama dan mencapai tujuan kita. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk membantu tim. Saya memenangkan pertandingan, saya di sini untuk bermain dan untuk menulis sejarah dengan klub ini dan saya siap melakukan lagi musim ini. Mkhitaryan menekankan kami siap bekerja, memberikan segalanya sehingga kami dapat bersiap dan memulai musim dengan cara yang terbaik. Ini salah satu pemain favorit gua sebelum dia di Inter, dulu dia di di Dortmund dan di MU. Ini bagus banget. Terus kita juga selain Balogun, Inter juga mungkin cadangan ya. Kalau Balogun terlalu mahal, Inter juga mengincar pemain Porto, Mehdi Taremi, dan Porto langsung melabel harganya kurang lebih 25 juta. Tan Simelon juga mengincar dan sepertinya sudah memberikan penawaran 13 juta dan mereka tidak mau menawarkan lebih dari 20 juta. Kita tunggu apa benar Inter bisa mendapatkan si Taremi ini atau Balogun. Karena memang Inter nggak mungkin mengambil dua langsung striker. Kecuali kalau Korea keluar. Nah cuman kan pasti membeli pemain yang bertipe yang berbeda sahabat Bob. Taremi bagus tapi usianya juga sama kayak Lukaku 30 tahun. Mungkin masih bisa bermain 3-4 tahun ke depan. Kita lihatlah nanti sahabat Bob. Siapa sebenarnya yang akan datang. Tapi mimpi Ausilio ya pasti dia pengennya si Højlund, pemain Atalanta, ini masih muda, bagus, tapi memang perlu dipoles. Nah, harganya juga nggak kira-kira dan MU juga mengincar, tapi tidak ada yang tidak mungkin, sahabat Bob. Seperti kita mendapatkan Pratesi, Marcus Thuram, bagaimana persaingan dengan yang lain, Bisek aja, kita sama-sama tahu, City aja mengincar, tapi Inter yang mendapatkan. Bahkan Cuadrado akhirnya juga bisa merapat ke Inter. Apa benar Højlund bisa juga dapat di Inter? Siapa tahu, kita tunggu aja sahabat Bob. Yang penting kita hanya mendoakan dan support untuk Inter. Ini CEO Monza berbicara tentang Augusto. Dia pantas berada di klub besar. Ya, dan memang Inter sekarang lagi menunggu keluarnya Gosen dan ini juga belum ada. Kemarin Wolfsburg udah menawar, Inter maunya 18 juta. Nah, kalau memang akhirnya dia keluar, ini adalah target utama adalah Augusto. Augusto juga kontraknya tinggal setahun. Kemungkinan ya kita sama-sama tahu ya ada perjanjian pribadi dengan Inter. Kita tunggu. Tapi kalau CEO-nya bilang ya sekarang jika ada satu hal di sepak bola tidak kurang, ya tidak kurang itu adalah pembicaraan. Tapi butuh banyak hal yang beralih
untuk beralih dan berbicara kesepakatan yang terjadi. Jadi memang belum ada penawaran Inter ke Monza karena Inter lagi menunggu Gosens keluar. Kita tunggu, semoga ini juga cepat beres. Kita juga di sayap kiri kita butuh pelapis Di Marco, di kanan akhirnya Inter mendapatkan Cuadro. Tapi Inter juga lagi fokus juga untuk pemain Spezia, si Home ya. Ini juga belum ada update-nya, kita tunggu aja. Terus juga Bayern Munchen, presidennya juga bilang, kami akan mendengarkan tawaran untuk Sommer. Ya, dia punya klausul dan kalau memang dia pengen keluar, dia bisa keluar. Tapi semuanya kesepakatan itu ada harganya. Kita tunggu apa Inter benar-benar bisa menurunkan harga dari 6 juta. Karena memang ini semua lagi dikerjakan Inter, sahabat Bob. Kita tunggu aja yang terbaik buat Inter. Dan Inter juga selain dari Home, juga Buchanan juga udah nggak ada namanya sekarang, nggak tahu. Tapi Inter juga lagi mengincar yang namanya Pedersen ya. Ini juga disukai Inter, pemain Feyenoord, dan harganya tidak terlalu mahal, antara sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, kita lihatlah siapa-siapa aja yang akan masuk, karena memang namanya bursa transfer ya pasti banyak ya sahabat Bob, siapa-siapa aja yang akan masuk ke Inter, gosipnya siapa. Berita bagus buat kita adalah Fabian sudah memperpanjang kontrak sampai 2028 dan dia akan berlabuh di mana kita nggak tahu. Yang jelas dia pasti akan dipinjamkan, nggak akan dimasukin ke tim seniornya Inzaghi, sahabat Bob. Kita tunggu yang berikutnya. Ya, kalau kita berharap segera Inter mendapatkan striker, back juga belum kejelasan. Walaupun Demiral ingin ke Inter, tapi kan untuk negosiasi dengan Atalanta gak gampang karena Inter maunya pinjam. Kita tunggu aja. Terus juga Inter terus mengerjakan selain Sommer, Trubin. Nah, ini juga semua lagi dikerjakan. Artinya kalau misal Onana misal resmi hari ini atau besok, Inter akan mengantongin 54 juta. Nah, 54 juta itu bisa untuk beli striker, beli kiper, dan bisa memperkuat skuad Inter. Terus sedikit dari Ambrosio, dia bilang begini, ini akan menjadi tim yang berbeda. Saya berharap para manajer mendapatkan pasar yang terbaik buat Inter. Dia mendoakan Inter mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan dan Inter sukses. Walaupun dia akan bermain di klub lain, semoga benar-benar Inter semakin kuat dan Cuadrado, ya gimana sahabat Bob, pasti agak kecewa kalau gue ya. Bagaimanapun sahabat Bob, siapapun yang masuk ke Inter, kalau dia menjadi pemain Inter, itu berarti kita wajib support. Karena kita fansnya Nerazzurri. Jadi siapapun lah sahabat Bob, dia dulu pernah berantem, pernah apa, tapi sekarang kita hanya berdoa yang terbaik buat Inter sahabat Bob. Yang tetap semangat dan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.